Di video kali ini gue akan bahas sebuah smartphone dari Poco, yaitu Poco X6 Pro. Mungkin video ini bisa kalian jadikan pertimbangan ketika beli HP ini. Apakah worth it atau enggak di harga 5 juta. So gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. HP ini dibanderol dengan harga 4,8, tapi untuk saat ini tuh sayangnya stoknya masih kosong ya. Dan kalaupun kalian ingin beli, kalian bisa beli di para tengkulak yang jualnya tuh rata-rata di harga 5 juta ke atas. Bahkan sampai ada yang jual di harga 6 juta gitu. Hal menarik di HP ini adalah di bagian performa. Performa HP ini tuh ini gokil sih, ngebut parah coy. HP ini pakai chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Chipset baru dengan fabrikasi 4 nanometer. HP ini memiliki RAM 12GB dengan LPDDR5 dan untuk internalnya itu sebesar 512GB. Bayangin gitu, internal 512GB di harga 5 jutaan. Skoran tutup benchmark HP ini bisa gue dapetin di angka 1.300.000. Tapi itu kan hanya secara skor ya. Gimana kalau soal performa daily-nya? Untuk pemakaian gue, bisa dibilang pemakaian gue itu ringan-ringan aja, gak ada yang berat. Seperti nonton video, scroll IG, TikTok, Facebook, itu gak ada kendala apapun. Ya iyalah, ini ringan banget coy. Selama gue pakai sih, gue gak ngalamin lag sedikit pun atau adanya stutter gitu, gak pernah nemu gue ketika gue pakai HP ini. Gak cuma soal chipset yang bagus, layar HP ini juga bagus banget. Bezel kanan kiri atas bawah tuh hampir simetris. Dan dia udah pakai panel AMOLED beresolusi hampir 2K, belum 2K, dengan refresh rate 120Hz. Alhasil output dari layar HP ini tuh gokil, bagus coy. Gambarnya tuh tajam, warnanya juga oke. Ya mungkin ini tuh efek dari kerapatan pixelnya yang sekitar 400 ppi. Dan kalau dirasa warnanya tuh kayak kurang keluar gitu, ya kalian masih bisa setting di bagian tampilan. Untuk visibilitas di bawah terik matahari udah mantap banget karena layar HP ini memiliki kecerahan sampai 1800 nits. Terus selama gue pakai layar HP ini juga responsif, gak ada isu ghost tot. Gue pakai ngegame Wild Rift ini enak banget, satset gitu. Ya mungkin ini kayak diperuntukkan untuk gamer ya yang butuh responsivitas layar. Dan setelah gue cek, ternyata HP ini tuh mendukung touch sampling rate sampai 2160Hz. Selanjutnya di bagian desain. Desain HP ini menurut gue tuh jelek ya. Lebih bagus desain dari adiknya, si Poco X6. BAM kameranya tuh kayak kompor dan kayak terlalu maksa sih. Tapi balik lagi ya, soal desain itu selera. Dan kalau kalian pilih yang warna kuning, finishing back covernya itu dia pakai semi kulit. Jadi grip ketika dipakai itu enak banget, gak licin. Plusnya itu dia gak gampang ninggalin sidik jari. Frame HP ini masih terbuat dari plastik. Di bagian bawah terdapat slot SIM card, mikrofon, slot USB Type-C, dan speaker. Sisi kanan terdapat tombol power, volume up, dan volume down. Untuk bagian atas terdapat mikrofon dan juga IR blaster. Ya sayangnya HP ini tuh gak ada slot jack audio. Jadi mau gak mau ketika kalian pakai earphone, ya kalian harus beli yang wireless atau pakai USB converter. Untuk fingerprint HP ini udah di dalam layar. Responnya juga cukup cepat dan akurat. Kemudian untuk UI HP ini tuh dia udah pakai HyperOS Android 14. Yang gua rasain pas pakai UI ini tuh ya sama aja sih kayak MIUI. Hanya saja di HyperOS ini tuh kayak lebih smooth gitu ya. Transisinya buka apps itu kayak lebih enak, lebih seamless. Dan juga yang gua notice tuh di bagian control centernya ini tuh lebih kayak mirip iOS. Dan dalam skenario pemakaian gua tuh belum ada bug yang terlihat di HyperOS ini. Mungkin ada, tapi itu di bagian baterai. Lanjut bagian kamera. HP ini memiliki 4 buah kamera, 3 di bagian belakang dan 1 di bagian depan. Untuk kamera utamanya dia beresolusi 64 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel dan ada makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya dia hanya beresolusi 16 megapiksel. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sampel berikut ini.
Dan menurut gua hasil kamera di HP ini tuh udah lumayan cukup bagus, warnanya cukup natural, dynamic range-nya luas, detailnya dapet, dan yang bikin di luar ekspektasi itu adalah di bagian kamera depannya. Kamera depannya ini menurut gua ini kayak bagus banget. Ini HP Poco yang pertama gua coba yang kamera depannya tuh bagus banget. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Poco X6 Pro. Ini gua set di resolusi 1080p 60 fps. Kalau gue lihat dengan hasil seperti ini, menurut gue ini bagus banget ya. Untuk dynamic range-nya juga ini lumayan cakep. Kalian bisa lihat sendiri awannya itu dia masih kelihatan gitu. Stabilnya kayak gini. Dan ini adalah hasil perekaman Poco X6 Pro 4K 30 fps. Kalau gue lihat dari tingkat kalau gue lihat dari layar sih ini stabil banget. Ini gue jalan biasa sih, kalian bisa nilai sendiri gitu. Untuk dynamic range-nya juga lumayan cakep. Nah, oke, di sini gue akan coba lari. Ini adalah hasil untuk ultrawide-nya. Ini gue set di 1080p 30 fps. Untuk kestabilannya kalian bisa nilai sendiri ya. Ini gue jalan normal. Dan ini gue coba untuk lari. Untuk baterainya sendiri HP ini berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging sampai 66 watt. Di pemakaian gua HP ini tuh cukup boros dan panas juga. Padahal ini cuma dipakai sosial media ya. SOT rata-rata yang gue dapetin di HP ini tuh sekitar 5-6 jam. Ya ini full data sih, gak pernah pakai wifi. Dan mungkin SOT di kalian juga bisa berubah-ubah karena boros dan panasnya sebuah device itu tergantung beberapa faktor kayak sinyal, pemakaian, dan lain-lain. So apakah dengan SOT 5-6 jam itu boros? Ya menurut gue sih standar aja sih. Cuma memang di bagian performa HP ini tuh gak bohong banget. Dan ini gue set ke 120 Hz. Ya mungkin ini kayak efeknya gitu. Tapi kalau kalian set ke 60 Hz, secara logika sih baterainya mungkin lebih awet 2 kali lipat harusnya loh ya. Tapi santai aja, kalaupun dirasa boros, ngecas HP ini tuh ngebut banget. Gue biasanya cas di kondisi 20% sampai 100% itu cuma memakan waktu sekitar 40 menit. Kesimpulannya HP ini tuh hampir mendekati HP yang all-rounder ya. Jika baterai dari HP ini tuh bisa sampai 8 atau 9 jam dengan refresh rate 120 Hz. Tapi sepertinya nggak mungkin sih. Yang namanya power besar kan pasti ada juga yang dikorbanin, yaitu konsumsi baterainya. Apalagi HP ini tuh layarnya udah hampir 2K, jadi menurut gua wajar-wajar aja sih.
kalau baterainya lumayan boros. Mungkin bisa di fix di software update, cuma gua nggak yakin juga gitu. Untuk suhu HP ini setelah gue pakai sekitar 3 harian, dalam pemakaian gue tuh ternyata nggak terlalu panas juga. Ya rata-rata tuh 37 sampai 36 lah, ini wajar menurut gue ya. Lanjut soal game sendiri, gue cuma main game LOL dan ini tuh lancar-lancar banget. Padahal ini gue main sekitar 2 match sampai 3 match, ini masih enak banget. Walaupun suhunya tuh bisa dibilang agak-agak hangat. Gue gak bisa ngedeteksi suhunya itu berapa karena gue gak punya alatnya. Oh iya, terakhir ini gue ingetin lagi, HP ini tuh belum ada slot jack audio. Jadi kalau kalian suka ngedit video gitu, ya harus pakai converter ya. Karena kalau pakai TWS kan pasti kayak ada delaynya. Jadi itu bisa dibilang salah satu kelemahan dari HP ini. Dan balik lagi di pertanyaan di awal, apakah HP ini worth it di harga 5 juta? Ya jelas worth it gitu. Stoknya aja dia selalu kosong dan sampai dijual di harga 5 sampai 6 jutaan. Dan ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya.